Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati, kita mau datang pada Tuhan pagi hari yang indah ini. Kita mau bersyukur, kita mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, biar Tuhan memberikan hikmat-Nya, memberikan pengertian-pengertian yang baru buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang kembali di Mezbah Syukur Tuhan. Yang percaya semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Bahkan kami mau mengingat bahwa Tuhan rela berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Buat pertolongan Tuhan yang selalu nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang pada Tuhan. Biar kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya kasih Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan penyembahan-Mu buat Tuhan. Mari bersyukur buat pagi yang baru. Apapun kondisimu, apapun situasi di dalam kehidupanmu pagi hari ini, mari sembah Tuhan. Yes. Bahkan di dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, yuk belajar sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus, terlalu besar kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal.
Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yesus, kasih-Mu terindah, terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari bersyukur, mari berterima kasih pada Tuhan. Terlalu mahal, darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Mari ingat setiap kebaikan Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Mau lebih lagi, yes. Nikmati kasih Tuhan pagi ini, rasakan kasih-Nya mengalir. Yes, Yesus. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus yang selamatkanku. Engkaulah mari dengan segenap hati datang kepada-Nya yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih lagi, karya terbesar, yes.
kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat karya salibmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi ini. Mari angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan bagi hari ini, kami gak bisa tanpa Tuhan. Haleluya. Kami mau berjalan selalu bersama dengan Engkau. Yes. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, terima kasih buat hari ini. Pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan, Engkau berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Biar Roh Kudus menerjemahkan setiap firman dan itu benar-benar masuk di hati kami, mengubahkan hidup kami. Kami mau memulai hari ini dengan firman-Mu yang menjadi penopang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita baca yang lalu sudah sampai Roma pasal yang kelima ayat yang keempat, yaitu masih di hasil pembenaran. Kita dibenarkan itu apa yang kita dapatkan ketika kita dibenarkan oleh Kristus. Yang pertama dulu kita sudah tahu kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Yang ketiga kita bermegah dalam kesengsaraan karena pandangan kita beda. Yang keempat kita akan memperoleh ketekunan sehingga kita itu bisa tahan uji. Ya, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Sekarang yang kelima, saudara, hasil dari pembenaran ketika kita dibenarkan oleh Kristus, apa yang akan kita terima, apa yang akan kita dapatkan. Yang kelima di sini dikatakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, di dalam Tuhan itu pengharapan kita tidak mengecewakan. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kita kecewa dengan keadaan kita kecewa dengan rumah tangga kita kecewa dengan suami, ada yang kecewa dengan istri, kecewa dengan anak-anak. Mari kita berpegang pada pengharapan akan Kristus itu, akan kehidupan yang kekal. Firman Tuhan ini berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, sekalipun di dunia ini kita harus melewati banyak masalah, persoalan, karena memang hidup di dunia ini kita harus bayar harga. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Ya, dan karena itu saudara, kitalah yang harus berjuang. Memang setiap keadaan yang datang di hidup kita seringkali tidak mengenakan. Tapi mari kita mau terus memandang pada pengharapan yang Tuhan berikan buat kita. Itu pengharapan yang jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Itu pengharapan sebuah kehidupan di masa yang akan datang, itu jauh lebih berarti. Bahkan kita sudah tahu dan percaya firman Tuhan berkata, penderitaan ringan yang kita hadapi hari-hari ini adalah penderitaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan bukan hanya itu saja, firman Tuhan berkata,
Ya, bahwa semua penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan menandingi kemuliaan kekal yang akan kita terima kelak. Itulah pengharapan yang tidak mengecewakan. Orang yang terus berpegang pada Kristus, orang yang terus berpegang kepada firman, orang yang terus berpegang pada pengharapan dalam Tuhan tidak akan kecewa kelak nanti. Ya, itu janji firman Tuhan. Mungkin di dunia ini kita masih diizinkan mengalami yang tidak enak, tapi percayalah, pengharapan kita di dalam Kristus itu tidak mengecewakan, karena itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saya selalu berkata, mengingatkan kita semua bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, tapi ada satu kehidupan kekal yang sampai pada kekekalan nanti, yaitu sorga yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan itulah pengharapan kita yang paling utama dalam Kristus, bahwa kita ini diselamatkan, bahwa kita memperoleh janji akan hidup kekal itu. Dan itu cukup, saudara. Karena itu hadapilah semua persoalanmu di dunia ini. Ya, yang kemarin kita sudah baca hasil pembenaran itu, kita bermegah di dalam kesengsaraan, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan, dia memiliki cara pandang yang berbeda dengan apa yang dunia ini berikan. Ya, dan pengharapan kita di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Hasil pembenaran yang kelima adalah kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Ya, saya percaya semua orang memilih agama atau keyakinan itu untuk mendapatkan kepastian akan keselamatan. Nah, di dalam Yesus ada kepastian yang akan datang. Bahkan di dalam kitab saya yang dulu dikatakan Isa Al-Masih akan datang sebagai hakim yang adil yang akan mengadili seluruh umat manusia. Jadi kalau hari ini kita menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu artinya pengharapan yang kekal itu ada dalam hidup kita dan kita tidak perlu takut. Ya, dan yang keenam, saudara, apa yang kita dapatkan setelah kita dibenarkan dalam Kristus? Ayat yang ke-6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik itu ada orang yang berani mati. Ya, ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, saudara, hasil pembenaran yang berikutnya adalah kita ini bersyukur karena Kristus telah mati untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Ya, jadi orang yang ada di dalam Kristus, dia itu telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Karena itu saudara, jangan mau lagi diintimidasi iblis dengan dosa-dosa masa lalumu. Jangan dengarkan apa kata setan yang terus mengungkit engkau dengan masa lalumu dan dosa yang pernah engkau lakukan. Mungkin setan hari-hari ini mengingatkan, apa yang kamu lakukan di masa lalu. Tuhan tahu, berkatalah begini, iblis, aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Karena Yesus mati bagiku bukan ketika aku sudah benar, justru ketika aku berdosa. Tuhan mati untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa-dosaku. Hasil pembenaran yang berikutnya adalah kita telah ditebus dari cara hidup yang lama, dari semua kutuk dosa-dosa kita. Karena itu jangan mau lagi diintimidasi oleh masa lalu. Jangan mau diingat-ingatkan iblis akan dosa-dosa kita yang lama. Masih banyak orang yang datang kepada saya bertanya, Bu, apakah saya diampuni oleh Tuhan? Bu, saya ini banyak dosa, Bu, apakah Tuhan masih mau? Tuhan mengampuni kita yang mau bertobat. Ya, hari ini jangan biarkan iblis terus mengintimidasimu sehingga engkau tidak mampu melangkah melihat hidup yang baru. Engkau terpuruk dan iblis terus menipu engkau. Seolah-olah tidak ada lagi pengharapan di depanmu. Hari ini bangkit dan perkatakan, aku percaya ada pengharapan di dalam Kristus, bahkan ada jaminan hidup kekal dan aku telah ditebus dari dosa-dosaku. Jadi iblis, engkau tidak punya tempat lagi di dalam kehidupanku. Ingat saudara, Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita di masa yang lalu. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ayat 8, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa saja Kristus mau mati bagi kita. Ya. Ketika kita masih berdosa saja Kristus mau menyatakan belas kasihan-Nya bagi saudara dan saya. Ya.
Karena itu jangan mau lagi engkau diperhamba dosa. Jangan biarkan lagi iblis menuduh engkau akan dosa-dosa masa lalumu. Bangkit dan lihatlah ke depan. Bahwa Tuhan itu sudah mati bagi saudara dan saya. Bukan waktu kita benar. Justru ketika kita masih berdosa, Yesus mati bagi saudara dan saya. Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Jangan mau saudara, iblis mempermainkan kita dan meletakkan kutuk intimidasi atas hidup kita. Perkatakan terus janji Tuhan, aku percaya Tuhan telah mati bagiku di saat aku masih berdosa. Dan semua dosa dan pelanggaranku tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Karena itu kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Mari terus perkatakan saudara. Mari lihat hidup yang baru yang ada di depanmu, tinggalkan semua yang lama dan perkatakan, Tuhan, aku memulai sesuatu yang baru pada hari ini bersama dengan Tuhan. Aku mau memulai hidup yang baru pada hari ini karena aku tahu Yesus telah mati dan menebus segala dosa dan pelanggaranku. Mari kita terus memperkatakan saudara, sampai iblis juga mendengar. Sampai hati kita mendengar, telinga kita mendengar, jiwa kita mendengar. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang diperbudak lagi oleh iblis atas dosa-dosa masa lalu kita. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang terus bangkit dan berkata, Tuhan kami mau hidup dalam hidup yang baru. Karena Kristus Yesus yang telah menebus dosa dan pelanggaran kami. Mari saudara kita mau terus percaya pada Tuhan. Jangan mau diintimidasi lagi. Karena hasil pembenarannya itu kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Mari kita merenungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah membenarkan kami. Bahkan Engkau mati atas setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Engkau melayakkan kami. Karena itu kami tahu kami telah ditebus, harganya lunas dibayar. Kami mau hidup bagi Tuhan hari-hari ini. Kami tidak ingin diintimidasi lagi oleh masa lalu dan dosa-dosa kami. Kami mau tinggalkan semua itu dan kami mau masuk dalam hidup yang baru bersama Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi saudara, mari dengan iman kita percaya kita dibenarkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami mau hidup dalam hidup yang baru karena kami telah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan hasil pembenaran itu kami alami sekarang Tuhan. Kami tidak mau diintimidasi. Kami hidup dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena pengharapan kami adalah kehidupan yang kekal kelak ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran-Mu yang kami mengerti hari-hari ini. Bahwa kami semakin dalam mengerti kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Kami mau memulai hari kami pada pagi hari ini dengan mata yang tertuju pada Yesus.
Yesus. Dengan iman yang bersandar kepadamu Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka yang bekerja di kantor, yang di rumah, yang di mana saja bekerja di luar. Tuhan tetap memberkati dan menyertai, dijauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Engkau perlindungan kami yang sempurna. Semua yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil, agar namamu dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas suami, istri, anak-anak kami, dan semua yang kami kerjakan hari ini. Bahkan orang yang kami jumpai mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini, mulai dari pagi hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Selamat pagi saudara dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.